Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya ikhwafiddin azani Allah yakum. Alhamdulillah, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berada di tempat semacam ini. Di tempat markas untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup, ayo ikhwah, di dunia ini itu adalah jembatan kita menuju kehidupan yang abadi. Di alam barzah menuju ke alam akhirat nanti. Dan seseorang itu bisa hidup bahagia di dunia, bisa hidup bahagia di alam barzah, di alam kubur, dan bisa hidup bahagia nanti di alam akhirat. Cara yang paling utama adalah dengan memegang wasiat kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnahku. Tapi mengambil warisan kenabian ini, kitabullah dan sunnahku ini, gak semua orang mampu. Gak setiap kita itu mampu. Itu butuh piranti, butuh alat yang kokoh, butuh alat yang kuat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya ada warisan beliau yang ketiga, yang dengan cara lewat warisannya itulah kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Warisan itu adalah sabda beliau, innal ulama'a warathatul anbiya. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Gambarannya begini ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di alam semesta ini sumber-sumber, yakni kenikmatan, sumber-sumber kebahagiaan, sumber-sumber kekayaan. Laut misalkan. Laut itu penuh dengan ikan, penuh dengan udang, penuh dengan mutiara, penuh dengan berbagai perbendaharaan yang tersimpan di laut. Gunung di dalamnya mengandung mengandung berbagai kekayaan semesta. Bumi, ada intan, ada berlian. Itu sesuatu yang Allah ciptakan semuanya untuk kebaikan umat manusia. Tapi yang Allah ciptakan itu nggak mungkin mampu kita ambil tanpa alat, tanpa piranti, tanpa sesuatu yang dengannya kita bisa mengambilnya. Ning laut ya alatnya perahu, karo jaring, karo pancing, arang-arang. Kalau ning gunung, ning bumi untuk bisa mengambil intan, mengambil berlian, mengambil perbendaharaan bumi, butuh alat-alat yang memadai untuk melakukan itu. Akan menjadi satu kekonyolan hidup kalau orang ke laut mau ngambil intan pakai tangan kosong, nyebur ke laut, intannya nggak dapat, dia mati mangan hiu. Itu gambaran warisan kenabian Al-Quran dan As-Sunnah itu butuh alat untuk memahaminya.
agar yakni mutiara-mutiara ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu mampu untuk kita ambil dan kita gunakan semaksimal mungkin. Tanpa alat itu mustahil. Tanpa alat itu mustahil. Gambaran lagi ya, Ahwan. Ada orang itu lapar banget. Dia pengen makan. Dia itu tinggal di tengah hutan. Gak ada warung, gak ada restoran tengah hutan. Di sekitar dia itu banyak bahan-bahan yang bisa untuk dimakan menjadi makanan yang lezat. Ya ono kijang, ya ono kancil, ya ono kambing, ya ada tanaman, ya ada ini, ya ada itu. Itu perbendaharaan yang Allah ciptakan di alam semesta. Akan menjadi sesuatu yang konyol kalau bahan-bahan alam semesta itu langsung kita makan tanpa diproses. Jupuk mbek nangkep mbek. Diambil buntute, langsung dicokot. Mati akhirnya. Butuh alat. Alat itu namanya pisau. Dibelah. Belah itu dipotong-potong. Pada potong-potong itu dikasih kecap. Pada dikasih kecap itu dipanggang jadi sate. Proses itu harus melewati orang-orang yang sudah Allah takdirkan, Allah kasih taufik berhasil memproses Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa mereka? Para ulama kita. Jadi proses itu harus melewati cara dari orang-orang yang telah dikasih Allah taufik untuk mampu mengambil mutiara-mutiara Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka adalah para ulama-ulama kita. Agama ini para ikhwah sudah 14 abad berjalan. Jadi Islam ini pernah melahirkan Syafi'i. Islam ini pernah melahirkan Ibnu Taimiyah. Islam ini pernah melahirkan Ibnu Qudamah. Islam ini pernah melahirkan Suyuti. Islam ini pernah melahirkan Ibnu Baz, Al-Albani, dan para ulama-ulama kita. Kalau mau menjadi mereka atau mirip dengan mereka atau agak mirip dengan mereka, ikutilah jalur mereka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu prinsip ya. Jadi jangan ciptakan barang baru untuk memahami Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka tatkala kita ya akhwan berada di tempat-tempat semacam ini, gitu ya, di tempat-tempat yang semacam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kemudian kita tiap hari mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu-ilmu alat untuk bisa jadi mengambil mutiara-mutiara yang ada dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Jadi dalam Al-Quran dan dalam yani As-Sunnah. Otomatis ya akhwan, gak semua, gak kuat kita. Yani karena ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah itu terlalu luas cakupannya untuk mampu difahami oleh satu orang memahami semua sisinya. Anak coba gambarkan dikit aja. Ini mukadimah tuh, apa ya? Ya gak apa-apa. Mukadimah ya akhwan. Ini pakai cetakan apa? Allah Subhanahu wa taala itu mewariskan kepada kita Al-Qur'an. Bahasa ini apa bahasa Indonesia? Al-Qur'an. Ini ya. Al-Qur'an. As-Sunnah. Ini dua warisan kenabian
yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang kedua wasunnati, sunnah Rasulullah ini sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Nah, Al-Qur'an ini para ikhwan ini adalah pedoman hidup agar orang itu selamat. Makanya harus dipelajari. Mempelajari Al-Quran itu dari banyak sisi. Kalau boleh ana globalkan, mempelajari Al-Quran itu dari 3. Satu, mempelajari dari sisi qiraah. Ini mempelajari 4 malah. Ini 4 malah. Tapi yang pertama itu gak kondang. Gak boleh sebut gak apa-apa. Resem. Yang kedua, yang ketiga makna. Yang keempat madhmun. Yang pertama resem, tulisan. Gak gambar ya, tulisan. Yang kedua bacaan. Orang itu Al-Quran itu dipelajari dari sisi bagaimana penulisan Al-Quran. Al-Quran itu dipelajari dari sisi bagaimana bacanya Al-Quran. Al-Quran itu dipelajari dari sisi makna Al-Quranul Karim. Al-Quran itu dipelajari dari sisi kandungan isinya. Kandungan isinya. Ilmu ini yang kemudian melahirkan ilmu rasm. Salah satu bagian dari ilmu imla, rasm Utsmani. Rasm Utsmani, kau usah bahas lah tuh. Tinggal noise. Yang kedua ya, Juan. Yang kedua, karena yang mempelajari ilmu ini hanya di 2 jurusan. Jurusan Quran sama jurusan bahasa. Ini, aku sendiri yuk, gak pati orang ngerti ilmu itu. Yo ngerti titik-titik. Dalam artian, nek diskusi mengenai nyambung-nyambung titik. Tapi macet. Yang kedua ya, Juan, dipelajari dari sisi bacaan Al-Quran. Mempelajari di bacaan Al-Quran itu yang melahirkan ilmu tajwid sebagai kaidahnya. Itu yang melahirkan ilmu tahsin sebagai terapannya. Itu yang melahirkan ilmu al-qiraat as-saba' sebagai pengembangan bacaannya. Jadi sebagai pengembangan bacaannya. Ilmu qiraat ya. Qiraat sendiri, qiraat saba', qiraat asyr, qiraat asr sughra, qiraat asr kubra. Ini. Ilmu ini yang melahirkan ilmu tajwid. Yang runutan mempelajarinya itu ma'ruf. Dari mulai pra, lanjut ke Tuhfatul Atfal, lanjut ke Jazari, lanjut ke yang di atasnya. Tapi yang paling kondang Tuhfatul Atfal sama Jazariyah. Melahirkan ilmu tahsin, ilmu terapan. Moco yang benar gitu ya. Dan ilmu terapan ini kalau dikembangkan melahirkan madzhab. Madzhab dalam qiraah Al-Qur'an. Melahirkan ilmu namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Bacaan yang ada di negeri kita itu riwayatu Hafiz an qiraati Asim. Itu bacaan yang berkembang di negeri kita. Ya riwayat Hafiz an Asim. Ini. Dan ini ada ulama-ulamanya. Ini ada tokoh-tokohnya, ada pendekar-pendekarnya. Taib. Dari sisi makna, ini yang melahirkan ilmu at-tafsir. Jadi mempelajari makna alif lam mim itu maknanya apa? Itu yang melahirkan ilmu tafsir. Dzalikal kitabu la raiba fi, itu maknanya apa? Itu yang melahirkan ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu yang kemudian dikembangkan oleh para ulama menjadi 3. Dan masing-masing ada pendekarnya.
Ada ilmu tafsir birriwayah, ada ilmu tafsir bidirayah, ada tafsir al-maudhu'i. Jadi ada pengembangan tafsir birriwayah. Tafsir birriwayah itu ya apa ya? Makna ayat diambil dari sunnah, diambil dari atharnya sahabat, diambil dari apa gitu. Itu riwayat. Dirayah mempelajari tafsir Al-Quran dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang ilmu-ilmu yang lain. Maudhu'i ini materi per materi. Itu kajian tafsir. Kalau madmun, kandungannya dalam Al-Quran itu ada ilmu akidah. Ada ilmu al-fiqh. Ada ilmu yang lain banyak. Ilmu-ilmu yang lain, jadi itu banyak. Nah, ini Al-Quran ya. Sekarang kita bahas warisan yang kedua, as-sunnah. Warisan yang kedua yaitu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini para ikhwah, apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang diketahui oleh para sahabat dari tingkah laku dan perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yani maka itu dipelajari dari dua titik besar. Namanya riwayah dan dirayah. Riwayah itu bagaimana cara meriwayatkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia tahun 11 Hijriah. Meninggal dunia tahun 11. Bulan apa ya? Bulan Rabiul Awal, tanggal 12. 12 Rabiul Awal tahun 11. Para penulis hadis, jadi itu roto-roto tinggal di tahun 100 lebih atau 200. Imam Malik misalkan, Imam Malik sebagai kitab hadis pertama yang kondang. Anak butuh kata-kata yang kondang. Ini karena sebelum Malik juga ada. Tapi yang kondang adalah Muwatta'nya Malik. Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik meninggal dunia tahun 100 manut ya? Manut. 179. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal 205. 204. Kaca setahun nih kok. 204. Imam Ahmad lebih di atas itu. Padahal roto-roto Imam Ahmad ya, ini Syafi'i. Imam Ahmad di bawahnya itu. Padahal roto-roto penulis hadis itu letaknya di sini. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, letaknya mereka di bawahnya. Tahun 200-an lebih. Jauh, 200-an jauh. Dari sini, zaman itu durung ono YouTube, zaman itu belum ada rekaman, zaman itu belum ada MP3 ketinggalan zaman saya. Ini belum ada YouTube, belum ada apa, belum ada ini. Maka bagaimana mungkin orang kayak Bukhari mengambil hadis dari Rasulullah SAW? Maka Bukhari harus ngambil hadis dari gurunya. Gurunya ngambil dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, baru kepada Rasulullah SAW. Periwayatan ini, pengambilan hadis ini, itu yang dikaji oleh para ulama dalam ilmu riwayah. Dikaji oleh para ulama dalam ilmu riwayah. Kajian ilmu riwayah itu melahirkan kaidah riwayah, itu yang kemudian masyhur dengan nama mustalah al-hadis. Mustalah al-hadis. Ada yang dipelajari dari titik orang-orangnya, itu yang melahirkan ilmu al-jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Dan melahirkan bagaimana cara periwayatan, melahirkan ilmu at-tahammul wal ada. Bagaimana cara meriwayatkannya? Ini bagaimana cara untuk meriwayatkannya?
dari sisi dirayah, sisi pemahaman. Ini pemahaman. Sisi pemahaman ya ikhwan, sama dengan itu. Melahirkan ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu ini. Dan macam-macamnya. Ini kalau kita lihat dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Jadi itu tak. Padahal orang itu nggak mungkin akan mampu untuk mempelajari Al-Quran dengan tepat. Tidak mungkin untuk memahami As-Sunnah dengan tepat. Kecuali memahami kondisi lapangan di zaman itu. Karena ucapan itu diucapkan sesuai dengan kondisinya. Jadi sesuai dengan kondisinya. Maka lahir ilmu lain. Namanya asbab an-nuzul atau asbabul wurud. Dan yang paling utama adalah ilmu sirah an-nabawiyah. Ilmu sirah nabawiyah. Jadi begitu. Semuanya itu. Nah, ini baru ilmu-ilmu yang muncul dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan semua Al-Quran, semua As-Sunnah itu pakainya bahasa Arab. Pakainya bahasa Arab. Pakai itu bahasa al-lughah al-arabiyah, gitu ya. Pakainya bahasa Arab. Pakainya itu berbahasa Arab. Enggak mungkin kemudian orang itu belajar Al-Quran, mempelajari As-Sunnah tanpa menguasai bahasa aslinya, yaitu al-lughah al-arabiyah. Tanpa menguasai bahasa aslinya. Ini. Sedangkan ya ikhwan, semua bahasa itu ada susunan kata, ada susunan makna. Susunan kata yuk kalau bahasa Indonesia itu ya, yani bapak pergi ke pasar, ibu pulang dari toko. Bapak jenenge Sobyek, ngono ya? Pergi? Boleh lali aku. Bahasa itu susunan kata. Susunan kata. Ada at-tarkib al-lafzi. Yani at-tarkib al-lafzi. Susunan katanya. Susunan kata itu yani bisa dalam satu kata, dalam satu kalimat. Fi nafsi al-lafz. Itu yang melahirkan ilmu sarf. Ilmu sarf ini yang melahirkan ilmu i'lal wal ibdal. Ada susunan kata digabung dengan yang lain. Ini melahirkan ilmu an-nahw. Bahasa Arab juga harus dikuasai dari sisi maknanya. At-tarkibul ma'nawi. Maknawi, gitu ya. Ini yang melahirkan ilmu al-balaghah. Ini yang melahirkan ilmu balaghah. Dan gabungan antara keduanya. Bahasa Arab dari sisi penguasaan bahasa tok nggak mungkin, nggak cukup. Jadi karena bahasa itu hanya sampai pada titik bahasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimu as-salata. Itu dari tinjauan bahasa, cuma mengatakan wa ataf. Aqimu fi'il amar. Dan fi'il amar itu menunjukkan tuntutan pekerjaan. As-salata maf'ul bihi. Berarti Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Itu toh. Ayat ini cuma mengatakan dan dirikanlah sholat. Berarti Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Sampai di situ. Dari mana kok kemudian muncul kesimpulan para ulama? As-salatu wajibatun. Dari mana asal usulnya? Kok ayat ini melahirkan ini? Gak connect. Gitu. Jadi connect tengah ini yang namanya ilm al-alah. Connect tengah itulah untuk nyambungkan dari warisan ilahi sampai kepada hukum yang baku yang sekarang berjalan. Bahwasanya sholat itu wajib karena firman Allah wa aqimu as-salata. Itu ilmu bahasa tok nggak cukup. Butuh ilmu pendukung, ilmu penghubung. Ilmu penghubung itu namanya ilmu alat. Nah, ilmu alat itu banyak. Ilmu alat ini, ilmu alat ini, ilmu alat ini, ilmu alat ini.
ilmu alat ini, ilmu alat itu, dan macam-macamnya. Anda katakan ini para hadirin azanillahu yani wa iyyakum. Agar pertama fahami yani bahwa tatkala kita itu berada pada tahap awal untuk mempelajari sebagian kecil atau sebagian besar dari semua yang Anda sebutkan, padahal belum semua juga, yani maka itu satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ikhwan, innal jibala minal hasa. Gunung yang gede itu asalnya kerikil kecil. Banjir bandang itu asalnya yani tetesan hujan. Banjir bandang itu asalnya tetesan hujan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi karena tatkala kita sudah di awal langkah, angka 1 juta itu awalnya angka 50 juta awalnya 1. Gonok 1 gak sampai 50 juta. 1 terus 2 terus 3 terus 4. Mau tiba-tiba langsung 10.000 ya gak ada. Maka tatkala kita itu antum ya menjenengan semua, antum semua berada di langkah awal proses perjalanan panjang ilmiah untuk mengambil warisan kenabian ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang ya, ikhwan, mendapatkan anugerah semacamnya antum dapatkan. Tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti yang kita dapatkan. Yang kita itu mendapatkannya. Yang kedua, para ikhwan azanillahu yakum. Yang kedua, para ikhwan azanillahu yani wa yakum. Pertama, tabami itu syukuri. Yani bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikuti alurnya ulama kita di dalam mengambil mutiara-mutiara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mutiara-mutiara Al-Qur'an dan Sunnah. Alurnya ulama itu gambarannya ini. Ini Al-Qur'annya, ini hasilnya. Mereka punya alur, punya alat, punya cara untuk agar dalil ini membawakan hasil salatu wajibah. Salat itu perkara yang apa? Wajib. Salat itu ini perkara yang wajib. Bagaimana Anda katakan tadi di awal bahwa agama kita, agama ini ya, Islam ini sezaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang itu sudah 14 abad. 1445 sekarang ya. Itu dihitung dari hijrahnya Rasulullah. Kalau dihitung dari masa kenabian tambah 13. Jadi kan 1445 sekarang ini itu kita hitungnya dari hijrah. Kalau dihitung dari awal kenabian tambah 13 tahun. Istilah belah. Kalau dihitung dari wafatnya Rasulullah dikurangi 10. Kurangi 11 lah. Ya, 11 atau 10 kurangi ini. Kurangi 10. Sudah 14 abad berjalan. 1400 tahun perjalanan agama ini. Al-Quran dan As-Sunnah itu telah dipelajari oleh para ulama, telah dimaksimalkan, mereka mengambil faedah-faedah dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melahirkan ilmu-ilmu yang baku yang kemudian berjalan di tengah kaum muslimin. Yang kemudian berjalan di tengah kaum muslimin. Sampai melahirkan syarat-syarat sholat ada 6. 1. Suci dari hadas. 2. Suci dari najis. 3. Masuk waktu sholat. 4. Nutup aurat. 5. Menghadap kiblat. Ngono ya? 6 apa? Gak usah disebut 6 ya. Kok 6 dari khilaf? Gak usah. 5. Sampai bisa mengonsep rukun sholat ada beberapa. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram.
3 Al-Fatihah, 4 ruku, ya. Dan macam-macam. Rumusan itu sampai matang, itu hasil dari mereka ngolah dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hasil yang paten itu ya Ikhwan, hasil yang paten itu kalau nyari dalil langsung ya sampai mencret ora ketemu ya. Langsung cari dalil. Qala Rasulullah syurutus sholati arba'atun. Ngono. Ora nemu ya. Sampai elek ngono ora nemu. Yang mengatakan arkanus sholati khamsah, misalkan itu enggak nemu ya. Itu kalau Anda bicara fikih ya. Kalau kita bicara semua ilmu, kita mengatakan maklum dalam kaidah ilmu tauhid. Ruknu la ilaha illallah 2. Syurutu la ilaha illallah 7. Itu baku di kalangan para ulama, itu baku banget. Itu muncul dari mana? Muncul dari mempelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah, akhirnya ditemukan, oh alah, setelah tak ubek-ubek Al-Quran, tak ubek-ubek As-Sunnah, syarat dari ilallah itu nggak keluar dari ini. Akhirnya dibakukan menjadi satu ilmu yang baku. Dibakukan menjadi satu ilmu yang baku. Islam ini sudah baku, melahirkan semua ilmu-ilmu yang ada. Ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang berdasarkan oleh para ulama. Maka lewat jalan itulah kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Lewat jalan itulah, jalan yang sudah jelas-jelas pernah menghasilkan para pembesar-pembesar Islam. Lewat jalan itu kita mengikuti alur mempelajari Al-Quran dan mempelajari. Makanya Rasulullah SAW tidak hanya mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga mewariskan para ulama. Innal ulama warathatu al-anbiya. Innal ulama warathatu al-anbiya. Yang ketiga ya ikhwan. Ana paparkan ini di awal tahun ajaran baru ini agar kita faham ya ikhwan. Berapapun ilmu yang kita kuasai sebenarnya hanya bagian kecil dari ilmu agama yang kita kuasai. Dan orang itu semakin lengkap menguasai ilmu, semakin hikmah di dalam bersikap dan di dalam berfatwa. Karena ilmu itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi ya ikhwan, kalau misalkan Allah takdirkan kita itu jago di fikih itu, ternyata di tajwid nol, pudul orang ngerti apa-apa. Ngerti ini ya tajwid ya Zarkashi sing cuwil mbiyen ijo itu. Tuhfahai yang itu TK-nya tajwid gak tembus. Ngono gawaya jere kenal Islam. Ini tajwid kelas Tuhfatul Atfal gak kenal. Termasuk aku. Apalagi masuk ke yang lain. Apalagi kalau itu kadang-kadang itu lucu. Gak bayang, pointer ngono ya. Nah, ternyata memahami ucapan para ulama. Ini qiraah riwayatu Hafiz an Asim an Tariq Syatibiyah. Tariq Syatibiyah itu apa ahi? Orang ngerti. Padahal ilmu dasar dalam dunia qiraah. Ada orang yang alim dalam bidang ilmu tajwid. Tapi suruh untuk memahami hadis macet juga. Padahal dia jagoan ilmu apa? Ilmu tajwid. Dia itu jagoan di tafsir. Suruh ngolah di titik yang lain macet juga. Macet juga. Dan itu menunjukkan kepada kita perlunya banyak-banyak tawadhu. Dan banyak-banyak menambah ilmu titik-titik ilmu yang belum kita kuasai. Banyaknya tawadhu, banyaknya ilmu-ilmu yang kita kuasai. Merasa ya kawan, bahwasanya ilmu yang kita kuasai itu sudah cukup, itu saja, ilmu lain gak penting, itu tanda kebodohan. Karena dia merasa bahwasanya dunia itu cuplek. Kata di tele tempurung. Ngerti ini ikut tok. Padahal ternyata kalau dibuka
dunia ini cakrawala alam semesta yang sangat luas. Cakrawala alam semesta yang ini sangat luas. Makanya dari dahulu para ulama itu selalu mengatakan hendaknya masing-masing orang yang spesialisasi itu menghargai ilmu cabang yang lain. Jadi ada banyak ilmu itu yang nggak kita kuasai. Ada banyak ilmu itu yang tidak kuasai. Ini baru gambaran kecil yang anak jadi untuk menggambarkan. Jadi yang kita itu menggambarkan tak khusus apapun kita, spesialisasi apapun kita, di titik manapun ilmu kita, maka sadari di sana banyak ilmu-ilmu yang kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang kita itu mentok. Terutama ya ikhwan, terutama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang kita miliki. Jadi ilmu-ilmu yang kaitan dengan kita yang kita itu kita memilikinya. Jadi itu beberapa hal yang perlu jadi ana sampaikan di muqaddimah. Jadi sebelum kita masuk, bersyukur antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini ya ikhwan, itu adalah jalan ilmu. Jadi jalan kemuliaan, jalan keagungan, jalan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, sadari perjalanan ilmiah itu panjang banget. Perjalanan ilmiah itu amat sangat panjang sekali. Jadi kenapa? Jadi karena hal-hal yang berkaitan dengan ilmu itu berbagai macam cabang, berbagai macam sisi. Yang ketiga, Islam ini melewati masa yang sudah panjang. Ikuti alurnya para ulama. Kita mengikuti alurnya para ulama. Yani apapun ilmu yang kita pelajari. Jadi apapun ilmu yang kita itu mempelajarinya. Kemudian tawadhu'lah. Yani kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu'lah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata ilmunya Allah, lautan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Kita dibandingkan dengan para ulama-ulama kita ya ikhwan. Pada zaman dahulu itu jauh sekali. Jadi sekali. Butuh perjuangan untuk melakukan itu semua. Lah, salah satu ya ikhwan di antara ilmu alat ini, ilmu penghubung antara Al-Quran dan As-Sunnah kepada hasil. Ilmu penghubungnya. Jadi kalau bahasa kasaran ana, salah satu di antara ilmu penghubung antara iwak di jero laut sama ikan yang sudah siap makan. Ilmu penghubung itu akeh ya. Ilmu mancing, ilmu beteti, ilmu bumbui, ilmu goreng, itu masak. Baru jadi itu. Dari bahan baku namanya ikan di laut. Al-Quran dan As-Sunnah itu mutiaranya anggaplah ikan di laut. Sedangkan yang kita inginkan itu ikan wis matang itu. Siap makan. Ikan wis matang siap makan. Itu butuh proses yang butuh ilmu ini, butuh ilmu ini, butuh ilmu ini, butuh ilmu itu. Lah, yang akan kita pelajari setiap malam Kamis, itu dia. Salah satu dari itu. Enggak semua. Mungkin cara mancingnya. Mungkin cara batit ini. Mungkin yang kita pelajari itu adalah cara bumbuan nih. Mungkin yang kita pelajari itu cara masak. Salah satu dari ilmu itu. Kenapa enggak semuanya Ustaz? Semuanya aku enggak mau mungkin, nah, asatidah kayaknya banyak ya. Aku bisa mempelajarinya nanti bersama asatidah yang ada di sini. Asatidah yang ada di sini, para asatidah Ustaz Jamil, Ustaz Tabit, dan para asatidah yang lain yang akan mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu dasare, ilmu alate, ilmu prosesnya sampai jadi. Ini sampai jadi. Makanya ini semangat ya ikhwan, semangat dalam semua titik ilmu. Ana katakan tadi ya ikhwan, mencukupkan diri dengan salah satu ilmu dan tidak mau membuka wacana untuk ilmu-ilmu yang lain itu tanda kekerdilan ilmiah.
Ini tanda kekerdilan ilmiah. Merasa bahwasanya dia itu adalah sudah nguasai, sudah bek ngono ya. Padahal bek iku sak tempurung iku. Ya memang kodok, ya. Kodok ngono kuwi didelek tempurung. Wah, wis penuh, bek wis gono ngono ya. Tapi tempurung. Begitu tempurungnya dibuka, ternyata dia adalah debu di lautan. Dia hanyalah setitik yani kerikil di pegunungan ilmiah. Karena yani tempurungnya dibuka. Tempurungnya itu dibuka. Jadi semacam itu. Yani agar kita itu memahami posisi. Yani memahami yani posisi kita. Yani bahwasanya di sana ada banyak ilmu yang itu digariskan, disebutkan, dibuat oleh yani para ulama. Jangankan orang sekelas kita ya Wan. Orang sekelas Ahmad rahimahullahu taala. Siapa Ahmad ya Wan? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tatkala kedatangan Syafi'i rahimahullah. Tatkala kedatangan Imam Syafi'i. Maka beliau itu sujud itu mendoakan Imam Syafi'i. Sujud itu mendoakan Imam Syafi'i. Padahal tatkala Imam Syafi'i datang ke Baghdad, itu Imam Syafi'i itu masih muda. Ingat ya, Imam Syafi'i itu lahir tahun 150. Wafat tahun 204. Beliau meninggal dunia di usia 54 tahun. Durung tua beliau meninggal dunia itu. Belum tua. 54 tahun. Anak sekarang 45. Jadi sangang tahun kayak entas ngono wis umur Syafi'i. Tapi yo ojo mati sih. Masih banyak. Jadi beliau tuh meninggal dunia belum tua. Masih di umur 54 tahun. Beliau datang ke Baghdad, ke tempatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Itu masih muda. Ya masih tergolong muda lah. Ustaz muda saja. Jadi masih muda. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu alim di sisi riwayatul hadis. Periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Kata beliau, tatkala kok sering mendoakan. Beliau itu begitu yani ditanya sama anak-anaknya, "Abah, sampean ku napa toh? Beliau kok seweneng men karo Syafi'i itu loh, napa? Kok sering mendoakan beliau?" Beliau itu mengatakan, ilmu hadis selama ini tertutup sinarnya sampai Allah datangkan Syafi'i. Itu yang ngomong itu Ahmad. Yang ngomong itu Ahmad ibn Hanbal. Penguasa Amirul Mukminin dalam dunia hadis. Pemilik penghafal 1.000.000 hadis. Dan beliau wong Arab asli. Sing kata bayak tubuh katban katibun itu gak perlu ngapalno. Kata bubar itu gak perlu ngapalno. Asli wis ngerti dari bayi. Karena orang Arab asli. Gak perlu belajar, wis hafal dari kecil, dari bayi wis hafal. Ini. Orang yang di kelas itu merasa ilmu hadisnya tertutup, gak bisa nyingkap dunia hadis itu gak bisa menyingkap. Makna-makna faedah-faedah terkandung padanya itu gak tersingkap. Sampai Allah datangkan Imam Syafi'i. Ini sampai Allah datangkan Imam Syafi'i. Kata beliau, dulu kita itu dibuat ejek-ejekan sama Ahlur Ra'i. Ahlur Ra'i itu murid-muridnya Abu Hanifah. Kan sama-sama di Baghdad, sama-sama di Irak. Yani dulu kita itu dibuat ejek-ejekan sama imam, sama yani orang-orang itu. Sampai Allah mendatangkan Dzakal Fatah. Yani yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang kami kalau ngomong sama mereka, ayo depan karo aku. Gitu. Makanya kita itu bisa berhadapan-hadapan dengan mereka. Kenapa ya Wan? Karena dulu orang-orang yang murid-muridnya Abu Hanifah itu kalau ketemu dengan Ahmad, ketemu dengan yang lain itu mereka ngecin itu gak uwen. Ya Ahmad. Ngono ya. Kaken riwayat gak ngerti sini. Kaya himar. Ngono. Kaya himar. Kaken apa gak ngerti sini. Mentok aku tatkala itu ya. Kata Ahmad rahimahullah. Kita tatkala itu diem. Tatkala diejek kayak begitu itu diem. Memang faktanya kaya ngono kok. Sampai Allah mendatangkan Syafi'i. Lalu beliau membuka pintu-pintu bagaimana mengambil faedah-faedah ilmiah lewat ilmu usul fikih yang beliau ciptakan. Yang beliau bakukan gitu ya. Yang beliau bakukan. Lewat kitabnya Risalah. Baru kata Ahmad rahimahullah, setelah itu kami bisa bisa berdiri tegar menghadapi orang-orang ahli ar-ra'u. Penyakitnya ya ikhwan, penyakit orang-orang yang menutup diri dalam dunia ilmiah
itu adalah merasa ilmunya yang paling tinggi dan ilmu yang lain gak ada fungsinya. Akhirnya jadi polemik ilmiah yang berkepanjangan gak selesai-selesai. Polemik ilmiah berkepanjangan yang gak selesai-selesai. Dan itu pernah dikeluhkan oleh para ulama zaman dahulu. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau itu di awal-awal kitab Al-Faqih wal Mutafaqih jilid yang pertama. Itu beliau ngomong, ngeluh gitu ya, curhat kalau bahasa kita itu curhat. Tentang kondisi para ulama-ulama di zamannya. Yang jago hadis, padha ngelokno sing jago fikih, ngelokno sing jago hadis. Lah bahasa iku wasar. Jadi sing jago-jago hadis itu mereka ngelokno apa? Pinter fikih. Jadi gak ngerti hadis sahih karo dhaif sama dhaif. Kayak orang cari kayu bakar di tengah malam gelap gulita. Pokoknya ada dawa-dawa diambil lagi. Gak ngerti kalau itu ular. Bahasa kok begitu. Ini bahasa anda nukilkan dari bahasanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini bukan bahasa karangan saya. Di satu sisi kata beliau teman-teman al-hadis itu, ya teman-teman al-fikih itu ngomongin kepada para ulama-ulama itu nggak enak. Mending aku, timbang sampeyan kok himar. Bawa kitab banyak, bawa riwayat banyak tapi nggak ngerti apa isinya. Padahal kata beliau, ilmu hadis sama ilmu alat, ilmu fikih dan usul fikih dan yang lainnya itu adalah dua sayap bagi burung. Satu gugur yang lainnya. Gambarnya begini loh. Ilmu ya akhwan, penguasaan kepada riwayat Al-Quran dan riwayat hadis itu bahan baku. Penguasaan kepada fikih, usul fikih dan yang lainnya itu proses alat untuk masak. Apa gunanya punya bahan baku kalau nggak bisa masak? Apa gunanya pinter masak nih gono bahan baku nih? Apa sih dimasak? Ini apa yang dimasak? Maka dua ini saling melengkapi. Saling ini melengkapi. Punya bahan baku, gono panci, gono kompor, beras mau dimakan. Iya mencret ya. Ini. Ono kompor, ono LPG, ada panci, ora ono beras. Apa yang dimasak? Ini. Banyu itu masakan. Ini, apa semacam itu. Nah, itu saling melengkapi. Makanya ilmu itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Ilmu ini, yang ilmu ini. Di antara ilmu-ilmu yang penting juga banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang akan kita pelajari insyaallah dalam silsilah kajian kita adalah salah satu di antara ilmu alat yang Anda katakan tadi. Mulai dari iwak masih dalam laut sampai tadi matang. Itu kan ada banyak proses. Banyak prosesnya itu ya mancingi. Terus apa? Beteti nih. Beteti itu bahasa Indonesia apa? Apa yang beteti ya? Beteti. Ini. Terus bumbuane. Terus motong-motongnya, masaknya. Salah satu ilmu itu dari ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sampai menjadi amalan baku yang diamalkan oleh kaum muslimin sekarang. Proses itu salah satunya namanya ilm al-qawaid al-fiqhiyah. Salah satunya adalah ilm al-qawaid al-fiqhiyah. Salah satunya adalah ilm al-qawaid yani al-fiqhiyah. Makanya insyaallah subhanahu wa ta'ala ilmu ini yang akan kita pelajari ya. Ilmu ini salah satu dari bagian ilmiah. Yani ilmu ini yang akan kita pelajari. Kita ambil manzumah yang sangat ringkas. 49 bait. 49 bait oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tapi anak katakan ya ikhwan, kalau menguasai manzumah ini jangan katakan anak menguasai qawaid fikih ya juga jangan ya ikhwan. Ini salah satu proses gitu. Salah satu di antara proses. Anda di rumah punya kitab Mausu'ah Qawaid Fiqhiyah. Jadi kumpulan qawaid fikih 13 jilid. Ini 13 jilid sama ini. Aku duit turun katam. Karena dulu anak beli kitab itu tujuannya hanya untuk telaah beberapa kaidah-kaidah yang
di kitab-kitab yang kecil itu gak paham. Jadi butuh kitab yang lebar. Gitu aja, meskipun lupa Anda dulu. Ini harganya berapa. Ya. Tapi 13 jilid. 13 jilid. Baik, ini kawan, insyaallah subhanahu wa ta'ala tentang Manzumah al-Qawaid yani al-Fiqhiyah. Jadi tentang Manzumah yani al-Qawaid yani al-Fiqhiyah, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mempelajarinya. Yani biiznillah. Yani mempelajari biiznillah. Tapi karena ya kawan, pertama ini harus selesai setahun. Jadi nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Selesai setahun. Ini nambah bid'ah. Harus selesai setahun. Kenapa harus selesai setahun? Karena di majelis ini terkumpul antara santri lama dengan santri baru. Dan tahun depan itu misalkan kita belum selesai kemudian melanjutkan, itu kasihan yang santri baru tahun depan. Sehingga harus selesai. Yang kedua, majelis yang paling susah bagi anak itu majelis kayak ini. Majelis semacam ini. Kok susah, Ustaz? Ya. Yang dipelajari itu ilmu alat, tapi satu majelis levelnya beda. Itu tuh paling susah bagi anak. Makanya kajian umum fikih anak buang di Al-Furqan. Ini, anak yang ngajar bertahun-tahun itu pening. Nah, akhirnya mulai tahun ini anak buang kajian fikih di Al-Furqan. Maksudnya kajian fikih untuk kajian umum ya, bukan kajian kelas. Kenapa? Mengikuti santri yang masih baru levelnya, kasihan santri yang mau lulus. Mengikuti santri yang mau lulus, kasihan santri yang baru. Mau nyebut khilaf dan istidlal yang berkepanjangan, santri baru gak mudeng. Menyebut dasar-dasar ilmiahnya, sing santri lama turu, karep mus. akhirnya wis buangnya fikihnya buang. Ganti kajian-kajian yang siapapun bisa mengambil faedah. Ya akhlak, tazkiyatun nufus, ini kajian hadis, kajian tafsir gitu, itu kan semua orang paham. Ini kajian orang yang kedua. Jadi dari sini ya kawan, ana akan coba untuk kita belajari bersama Manzumah ini di level tengah. Di level tengah. Ana tidak akan mentafsil yang memang seharusnya ditafsil terlalu panjang. Tafsil itu memerinci. Ana juga tidak akan cuma di level dasar. Ya bagi ikhwah yani santri-santri yang masih baru. Ya anggaplah ada yang nggak paham gitu. Anggap barokah. Barokah kumpul malaikat di majelis ilmu. Jadi kenapa ya Huan? Ya memang salah satu di antara proses belajar itu harus gak paham dulu. Ini begitu paham itu langsung paham itu rada aneh. Yang belajar dari kecil gitu. Jadi belajar itu dulu, insyaallah nanti yani mudah-mudahan untuk proses-proses berikutnya, yani waktu-waktu berikutnya, lanjutan-lanjutan berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala bisa untuk mempelajarinya biidznillah. Tapi Manzumah ini, ilmu ini gak terlalu berat. Yani beratan kemari. Jadi ilmu Manzumah itu, ilmu qaid fikih itu di bawahnya ilmu usul fikih. Sisi beratnya. Sisi beratnya insyaallah subhanahu wa ta'ala bisa dipelajari oleh siapapun biidznillah. Nah, tapi ya ini mukadimah dari ana. Sebelum anda tutup, ada yang perlu untuk disampaikan? Insyaallah. Baik, insyaallah kita sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala pertemuan yang akan yani datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Ini jazakumullah khair atas semuanya. Subhanakallahumma bik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.